Saya buku ini buku yang sangat lucu ya. Saya ketawa banget ya. Contoh nih. Ya. Lalu kalau ada cewek cantik Kristen Arab, gimana cara manggilnya gitu? Kita panggil ya Jamilah, nanti jadi anak Dewa Bulan gitu. Oten. Yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas ya satu kegabrulan daripada kekristenan ya, saat mereka itu mencari-cari polemik dalam Islam, berusaha untuk menghancurkan Islam, tapi tidak berlandaskan keilmuan. Itu Masya Allah teman-teman ya. Sekarang coba lihat di data yang saya akan tampilkan. Jadi kita jangan penasaran, kok orang Kristen itu bisa dapat aja ya, ini kenapa jadi kayak gini nih. Nah, kenapa orang Kristen itu bisa dapat aja fitnah terhadap Allah? Ternyata teman-teman, ada satu buku itu khusus menyematkan tentang fitnah terhadap Allah, yang itu dituliskan langsung oleh Christian Prince, di mana dia pembenci Islam jalur utama yang membuat sebuah buku, dan buku tersebut dipatenkan hanya untuk memfitnah Islam tanpa ilmu, dengan judul buku itu The Deception of Allah. Allahu khairul makirin. Apa itu Allahu khairul makirin? Allah itu sebaik-baik makirin, pembuat tipu daya. Seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa Tuhan yang kita umat Islam adalah raja pembuat tipu daya, sehingga orang muslim ini sebenarnya sedang ditipu daya oleh Allah untuk tidak bisa beriman kepada Tuhan yang benar, yaitu seorang anak manusia yang lahir sehingga lahirnya ketuhanan ataupun teologi abad 7 yaitu Islam yang memungkiri ketuhanan Yesus Kristus yang mereka yakini, lalu mereka mencari polemik tanpa keilmuan hanya untuk memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam buku ini ada konten ya, table of content dia, yaitu adalah pengantar dari CP, firman Allah menjawab Harun Yahya, ringkasan Islam sebagai agama, siapakah Allah. Jadi ibaratnya dia di sini ingin membawa sistem pikir dia yang cacat ini untuk kemudian dia jadi ibarat gini, mereka punya otak utama yang udah cacat, dikirim ke Indonesia biar orang Indonesia ini yang pegang ke buku ini tambah cacat kepalanya, sama seperti dia. Sekarang gini, ini ayat 1 ya kita bahas. Firman Allah, ini satu aja ya. Ini satu aja kecerdasan berpikirnya. Firman Allah. Ini dia tulis ALLOH untuk membedakan dengan keyakinan mereka. ALLAH. Oke, siap, Deng. Siap, oke gitu. Oke, kita buka panelnya. Sekarang gini. Ini aja udah cacat berpikir teman-teman ya. Gimana cacat berpikirnya? Coba kita lihat ya. Kita lihat sekarang. Kira-kira kalau ada kalimat kayak gini teman-teman, kita selaku orang Indonesia baca apa? Yang kita baca Facebook. Itu yang kita baca. Ya kan? Lalu kenapa kita harus membaca seperti ini? Kenapa kita nggak baca Facebook? Kenapa kita harus baca Facebook? Karena kita sadar bahwa kalimat ini diserap daripada kata-kata bahasa Inggris. Oke, ada kata-kata. Kira-kira apa kita baca? Coca-Cola. Ya kan? Kita membacanya dengan Coca-Cola. Karena apa? Kita sadar ini diserap dari Inggris. Lalu, kenapa kita tidak membaca Coca-Cola? Ya karena kita orang yang orang yang manusia yang diberikan studi, kemudian kita sekolah, dan kemudian kita tahu bahwa serapan kata itu harus sesuai daripada dari mana asal bahasa itu diserap kan gitu. Oke, tapi kenapa dalam lafal Allah ini udah dikutip, diselewengkan maknanya, diselewengkan bacaannya? Maksudnya gimana teman-teman nih?
Apa yang Kristen baca? Allah. Ya kan? Itu sama dengan kata-kata tadi. Apa mereka baca? Baca bo. Padahal sejak kapan kata Allah ini menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia, dan setuju di dalam kalimat bahasa Indonesia ini adalah pure bahasa Indonesia, bukan bahasa serapan dari luar. Sejak kapan? Ini yang kita bilang udah nyolong tapi nggak bertanggung jawab. Padahal yang kita tahu, lafal Allah ini diambil daripada kata alif lam ilah. Nah, yang orang Arab sendiri, apa yang dibaca orang Arab? Allah. Apa yang dibaca orang Muslim? Allah. Jadi apa yang kalimat yang benar? Allah. Lalu mereka menyelewengkan mana jadi Allah. Jadi Allah. Sekarang siapa yang mengkhianati kaidah bahasa? Umat mana yang mengkhianati kaidah bahasa? Umat Christians. Berarti menunjukkan apa? Dalam satu sisi otak mereka aktif. Dalam beragama otak mereka downgrade ke bawah, di bawah anak SD. Itu satu. Dan hebatnya di dalam ranah debat saya, teman-teman, mereka justru lebih lucu lagi. Ya bedalah. Tuhan kami kan Allah. Tuhan kalian kan Allah. Beda, kami kan Allah, kami kan Allah. Itu gimana cara berpikirnya? Kita yang mengambil, misalnya kita mengambil kata Allah ini daripada serapan makna, serapan kata daripada dasar kitab suci kita, yaitu Al-Quran, dengan pelafaran orang Arab yang sama dengan lidah kita. Orang Arab melafalkan ini dengan Allah dengan alif lam tafkim. Ya, alif lam ada dua, ada tarki, ada tafkim. Ini tafkim. Dengan alif lam tafkimnya kita baca dengan Allah. Lalu mereka menyelewengkan dan mengatakan apa? Iya kan beda. Yang kami pahami Allah. Yang kalian pahami Allah. Jadi kalian salah. Ini siapa yang lompat pagar, teman-teman? Ini bukan lompat pagar, ini IQ jongkok ini. Tadi kata-kata Facebook. Kita baca Facebook, bukan baca bohong. Ini kata-kata Allah, kita baca Allah, bukan Allah. Padahal orang Arab sendiri membaca dengan kata-kata Allah. Lidah orang Muslim membacanya dengan kata-kata Allah. Sampai ke Indonesia, beda cerita. Jadi Allah. Ya, sejauh itu. Bahkan si Christian Prince dalam bukunya menulis dengan kata Allah. Allah gitu. Itu untuk menunjukkan apa? Ini ada standarisasi ilmu yang dilangkahi. Yang menunjukkan kebotolan sejati itu ada di sisi kepala mereka sendiri gitu. Udah Al-Kutib ya, ngambil bahasa, udah nyolong, diselewengkan maknanya, diubah cara bacanya. Inilah kafir-kafir yang boleh gini, boleh membahas Islam, tapi berilmu dulu. Kalau enggak diketawain, kalau enggak otaknya dikencingin sama orang Islam. Karena lucu cara kalian berpikir. Oke, ini dia buku-bukunya teman-teman ya. Nah, daripada buku ini, hari ini kita akan mencoba membahas ini aja dulu. Ting, ya, siapakah Allah? Ya, dari sinilah. Oke, mari kita baca literasi yang dihadirkan. Jika kita bertanya ke orang Muslim siapakah Allah, itu versi dia ya. Saya ketawa di sini. Karena kata-kata Allah disetujui oleh orang Arab melafazkan Allah, orang Muslim melafazkan Allah, sampai ke oten-oten Indonesia diselewengkan. Jadi Allah, kan lucu ya. Nah, mereka akan menjawab kalau Allah adalah Maha Pencipta, Maha Tahu. Kalau kita tanyakan kepada kaum yang bukan Muslim pun, kira-kira mereka akan menjawab Tuhan Maha Pencipta dan Maha Tahu. Akan tetapi ketika sampai tentang Allah sebagai Tuhan, maka timbullah banyak sekali permasalahan. Kita bahas hal itu satu persatu. Wow. Di sini akan adanya yang namanya, teman-teman, satu polemik ini katakan apa? Kalau kita bertanya tentang Allah, itu orang Muslim akan berdebat soal itu. Sejak kapan? Sejak kapan kami itu bisa sama seperti kalian?
Itu sejak kapan? Kami itu bisa sama seperti kalian itu sejak kapan kira-kira? Hmm? Sejak kapan itu? Kalau kita lihat mereka, mereka berpegang kepada satu dalil. Apa satu dalil mereka pegang? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saksi Jehovah pegang dalil itu. Keluarnya Yesus utusan. Dipegang oleh JO, Jesus only ataupun oneness, mengatakan apa? Yesus, Bapa, Roh Kudus ada di dalam dirinya. Yang mati di tengah salib adalah Yesus berikut Bapa, berikut Roh Kudus. Oneness. Dipegang dalil tersebut, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mereka berselisih paham lagi. Dia tiga dalam satu, ataupun ketritunggalan, ataupun ketriteosan. Ya. Karena secara visualisasi tidak akan pernah dibantah visualnya itu ada tiga. Contoh, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesusnya ada di bawah, merpatinya ada di tengah, dan Tuhannya ada di atas. Secara visualisasi dan secara jujur, tidak akan pernah bisa dibantah kalau itu adalah visualisasi yang tiga. Oke. Nah, ini yang dia bilang tadi. Nah, Allah sebagai Tuhan maka timbullah banyak sekali permasalahan dan kita bahas satu persatu. Sebelum kita dapat memahami seperti apa pribadi Allah, sejak kapan Allah itu butuh pribadi kayak kalian? Hah? Coba lihat manusia. Manusia itu dia untuk dikatakan seorang makhluk, dia punya atribut yang dia butuhkan. Contoh, cakupan massa, ya, cakupan bentuk. Kalau nggak dia katakan sebagai makhluk. Contoh gini, saya Daman harus mengambil bentuk yang seperti ini untuk dikatakan seorang Daman. Andaikan saya mengambil bentuk yang seperti ini, saya bukan Daman. Andaikan bentuknya Daman seperti ini, maka saya bukan Daman. Saya wajib dan berketerbutuhan dan sangat membutuhkan sebuah bentuk untuk dikatakan teman. Maka keterbutuhan itu harus wajib terlepas daripada Allah Ta'ala. Karena mekanisme akal kita itu ada yang namanya wajib, ada yang namanya mustahil, ada yang namanya jaiz. Apa itu wajib? Segala yang sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Kalau mustahil tidak mungkin suatu itu ada. Itu mustahil. Berarti menunjukkan apapun yang menjadi wajib pada makhluk tidak boleh menjadi sama seperti yang dibutuhkan oleh Tuhan. Maka Tuhan harus terlepas daripada keterbutuhan makhluk. Kita boleh membutuhkan bentuk. Lalu Allah apakah perlu bentuk? Untuk dia dikatakan Allah. Kalau dia membutuhkan bentuk untuk dikatakan Allah, maka Allah itu lebih rendah daripada sisir. Bahkan setara dengan sisir. Dia harus mengambil bentuk ini untuk dikatakan sisir. Kalau si sisir ngambil bentuk yang seperti ini, dia tidak lagi dinamakan sisir, tapi dia dikatakan pensil. Maka menunjukkan apa? Keterbutuhan untuk mengambil bentuk daripada makhluk. Itulah hebatnya kita Islam ya. Dalam membahas Tuhan itu selalu dengan klimaks akal, dengan konsepsi akal tertinggi gitu ya. Oke, kita baca lagi. Sebelum kita dapat memahami seperti apa pribadi Allah, nah itu dia ya. Itu kita harus memahami arti dari tulisannya terlebih dahulu. Oh, ya, siap. Kaum muslim mencoba agar Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Allahnya orang Kristen. Siapa yang mencoba nyamain? Siapa? Hah? Lihat, perhatikan diksinya teman-teman. Kaum muslim mencoba agar Allah itu sama dengan Allahnya orang Kristen. Sejak kapan kalian mengenal Allah? Sejak kapan? Hah? Sejak kapan coy? Coba ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Ini kita lihat nih siapa yang berbohong ya. Oke teman-teman. Awas ya. Lu jangan bohong ya. Allahku dan Allahmu. Nah, Yohanes 12:17. Kita buka nih. Ya, kita lihat nih siapa yang berbohong ya teman-teman ya. Kita mau lihat nih siapa yang berbohong. Wahai kafir, tunjukkanlah kebohonganmu. Ini kenapa nggak bisa dibuka nih? Nah ini. Oke, kita lihat di sini. Allahku dan Allahmu ya. Oke, kita lihat ke bahasa aslinya. Tuh. Teos.
Siapa yang mencoba menyamanyamakan? Siapa yang mencoba menyamanyamakan? Oke, mungkin nggak di situ. Nah, ini yang Allahku. Sekarang ya Allahmu ya. Allahmu. Kita buka nih. Teos juga. Ini belum kita pencet ya udah keluar teosnya. Nih, teos juga. Teos itu pemahaman di dalam era-era awal pagan-pagan Yunani dan Romawi menganggap teos itu sebagai kedewaan. Dewa-dewa tertinggi. Oke. Berarti terbantah dong. Kaum muslim mencoba agar Allah itu sama dengan Allahnya orang Kristen. Siapa? Siapa yang menyamakan? Bahasa dasar kalian, Ibrani, Yunani, menyemat kata teos. Lalu lu bilang untuk kitab lu yang tidak punya landasan terhadap kata Allah, lu bilang orang yang kitabnya punya landasan kepada mereka itu meniru lu. Baru boleh dikatakan meniru. Di dalam kitab kalian itu ada tersemat kata-kata misalnya ya. Ada di sini kata-kata misalnya apa misalnya kalimat kita baca satu-satu ya. Misalnya misalnya nih pros ton teon misalnya pros jangan apa-apa tiba-tiba dalam kitab kalian ada satu Allahos misalnya ada kata-kata Allahos. Oke, berarti boleh muslim itu menyamanyamakan dengan kitab kalian. Masalahnya di kitab kalian jungkir balik kalian buka tidak pernah didapati kata-kata Allah satu pun tidak ada kata Allah. Sekarang ada era nih yang di abad 7 nih yang kalian bilang abad 7 nih. Kitabnya Al-Quran, turunnya di Arab, konteks bahasa Arab, ada lafal Allah. Dalam kitab kalian tidak ada lafal Allah. Lalu kalian bilang kaum muslim mencoba agar Allah itu sama dengan Allahnya orang Kristen. Sejak kapan ada Allah di Kristen kira-kira? Adanya itu cuma di Kristen Salemba. Kristen Indonesia yang mencoba mengambil kata-kata Allah lalu mereka putar balikkan. Setelah itu tanpa ilmu mereka bilang itu milik mereka. Kayak tadi kalian kan Allah tuh yang kayak tadi kita bilang ya. Perdebatan kita kan selalu tentang ini tuh. Kalian tuh kan Allah tuh, kami Allah gitu kan. Sejak kapan orang Arab baca kayak gitu? Kalau kalian serap itu dari bahasa Arab sesuai konteks bahasa Arab, jangan kalian selewengkan maknanya. Ketika kalian selewengkan maknanya, itu menunjukkan kebotolan kalian. Sama seperti kata Facebook yang kalian baca Facebook di depan orang Inggris. Apa katanya orang Inggris? Orang Inggris bakal ngakak. Ini orang bisa gramatikal nggak sih? Gitu. Bisa linguistik nggak sih? Gitu. Bisa pronoun nggak sih? Gitu. Kenapa kata-kata jelas Facebook mereka baca bohong? Ya serah kami lah orang Indonesia itu dia. Serah kami lah kami baca lah kami orang Indonesia ini namanya udah bodoh bebal. Nah kita baca lagi. Kita baca lagi teman-teman sampai mana tadi ini dia. Dan Musa Yahweh. Kalau soal Yahweh nanti next kita bahas panjang kalau pembahasan kalau masalah Yahweh. Mereka bahkan mencoba meyakinkan kita bahwa Allah adalah berasal dari bahasa Arab. Sejak kapan? Sejak kapan? Ini fitnahan total ya dalamnya. Sejak kapan orang kami eksis dengan bahasa kami sendiri kok? Bahasa Al-Quran Arab. Nggak ada bilang-bilang diserap dari Aramaik. Nggak ada. Kami eksis dengan bahasa kami. Ya, sok-sokan. Lafal Allah itu berasal dari bahasa Arab. Siapa bilang? Siapa bilang? Kami eksis dengan bahasa kami sendiri. Oke, dia bilang bodoh kali. Pantesan ini penghulu mereka aja udah bodoh, apalagi Kristen Polikarpus Kristen ya. Maka benar klaim tersebut ketika film The Passion of the Christ meluncurkan beberapa waktu lalu, kaum muslimin mengambil potongan film di mana Yesus berbicara dalam bahasa Arab saat mengucapkan nama dari Elohim. Mereka kemudian menggunakan potongan film tersebut untuk membuat video mereka sendiri untuk membuktikan bahwa Allah lah betul bahasa Arab. Siapa?
Ada-ada aja. Yang ada itu kayak film kalian yang buat itu untuk memfitnah muslim bahwa mengambil kata-kata Allah daripada kata-kata Arab. Enggak diambil dari manapun kata-kata itu. Kata-kata ibaratnya gini. Kata-kata nonjok bahasa Indonesia. Nonjok. Nah, setelah diteliti, kata-kata nonjok itu diambil daripada kata-kata Brazil. Lu gimana cara mikirnya? Ini kata-kata baku dalam bahasa Indonesia, tonjok. Terus lu bilang sebagai scholar bahwa kata-kata tonjok diambil daripada kata-kata Brazil. Orang Indonesia ngapain kira-kira mendengar kata-kata lu kayak gitu? Apa nggak dikecingi otak lu karena itu? Berikutnya telah singkat sederhana dari Al-Quran pasal 125. Ini lucu nih. Ini lucu banget. Nih ya, menunjukkan kebetulan mereka. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhuhu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhazallahu Ibrahim khalilan. Lihat nih. Kan ada yang dia stabilukan ataupun dia bolkan. Di mana di situ ada perubahan kata jadi kata-kata ilahi dan Allahu. Oke, fine. Yeah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Oke, kita lihat. Di sini. Dalam Al-Quran pasal 1 ada dua kata yang dipakai untuk Allah, tapi keduanya tidak berarti sama. Jika Anda tidak paham bahasa Arab, Anda tidak akan tahu perbedaan mencolok itu. Dia bilang, jika Anda tidak paham bahasa Arab, berarti dia paham. Fine. Oke. Kecuali perbedaan huruf saja. Dan hanya karena satu huruf itu sajalah maka artinya menjadi sangat jauh berbeda. Oke. Lihat nih kebetulan dia. Kata pertama adalah lillah dan kata kedua adalah Allah. Dalam bahasa Arab berarti kata al berarti sang. Sejak kapan? Sejak kapan kata al berarti sang? Sejak kapan? Itu kata al artinya sang, teman-teman. Sejak kapan dalam bahasa Arab itu artinya sang? Oke, lihat ini ya. Ini untuk menunjukkan satu kata-kata yang sifatnya umum, misalnya albab. Nah, kita kalau buat, ini ada kalimat dalam bahasa Arab, babun. Karena kata-kata dalam bahasa Arab, ingat, kalau ada tanwin tidak boleh ada alif al, kalau ada alif al tidak boleh ada tanwin. Lalu apa perbedaannya? Tanwin untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya umum. Al untuk menunjukkan sesuatu yang artinya khusus. Sekarang dia bilang al itu artinya sang. Ten emang bodoh-bodoh kali Ten nih, fitnah Al-Quran tapi nggak ada ilmu sedikit pun. Contoh nih ya, babun. Ini artinya adalah banyak pintu ataupun pintu yang tidak dikhususkan. Misalnya ada orang ngomong, masuklah dari pintu. Di mana pintu tersebut udah disepakati pintu yang mana. Nah, itu disebutkan dengan kata-kata al-babu. Nah, dibuang tanwinnya. Atau nggak boleh pakai tanwin lagi kalau udah ada alif lam. Artinya apa? Ada pintu yang khusus yang dimaksudkan. Berarti untuk memberikan arti kata khusus. Kalau sesuai penjabaran Christian Priest, pujaan Oten itu sang. Masuklah dari sang pintu. Allahu Akbar. Ten. Kenapa kalian bodoh kali ya Allah? Aku heran kalian, otak kalian tuh udah bisa dijual di OLX gak berguna itu. Yang ke dalam bahasa Indonesianya sering diterjemahkan menjadi maha tuh. Oke, kita buka lagi ya teman-teman ya. Maha. Kalau albab berarti apa? Maha pintu. Kalau albab berarti maha pintu. Itu penjabaran. Oke, ini siap.
Aduh, ten berarti. Aduh, kita ngakak. Ini buku apa nih sebenarnya nih? Bagi Oten ya teman-teman. Ini adalah buku yang sangat mahakarya luar biasa. Bagi kita ini komedi. Oke. Lil dan lillah. Oke, kita baca lagi. Allah. Lil dari lillah, maka kita akan dapatkanlah. Yang keduanya, bahkanlah adalah nama dari dia. Lah adalah dewa utama bahasa Mesir, dewa yang disembah juga oleh bangsa Arab. Bagi Oten ini buku mahakarya. Bagi kita ini buku komedi ya. Makasih ya yang telah mengirimkan saya buku ini. Ini buku yang sangat lucu ya. Saya ketawa banget ya. Contoh nih. Ya. Misalnya apa ya? Kalimat. Nah, contoh. Kalaulah itu Jawa bulan. Oke. Ada seorang wanita nih dipanggil dengan kata-kata iya. Nah, dipanggil. Ya Jamilah. Ini adalah nih. Ya Jamilata. Nah, kalau secara pemanggilan, ya Jamilah. Berarti apa nih? Kita lagi manggil cewek itu dewa bulan. Karena sesuai buku ini dong. Apa yang dikatakan oleh buku ini? Di dalam buku ini kan dikatakan apa? Dewa Mesir ya. Wah, hati-hati kalian. Yang kasih nama anak Jamilah tuh. Yang kasih nama anak apa ya? Muridillah gitu. Abdullah. Hati-hati. Anak dewa bulan semua tuh. Berarti orang Arab, andaikan nih pertanyaan saya nih ya. Ya, wahai yang dipuja Oten ya. Oke. Oke. Berarti kita harus buang ini biar enggak terpaham kepada dewa bulan. Oke. Kalau kita mau manggil wanita cantik, iya Jami, kita buang lahnya. Kalau enggak jadi dewa bulan, andaikan ya. Ada seorang cewek cantik. Seorang cewek cantik. Beragama Kristen. Wanjai. Orang Arab. Yang saya tahu nih, orang Arab kalau memanggil yang cantik itu, iya Jamilah, pakailah. Itu kayak kata-kata lah. Nah, kalau seandainya lah tadi dewa bulan, gimana nih cara memanggil wanita Kristen yang cantik dan orang Arab? Iya Jami gitu, nggak usah sebutin lahnya gitu. Iya Jami gitu. Karena kalau sebutin lah jadi dewa bulan. Dan orang Arab sendiri yang dia tahu kalau arti kata jamil itu diambil daripada 3 kalimat. Jamilun artinya cantik ataupun tampan. Kalau seandainya ditambahkan ta marbutah itu untuk perempuan. Makanya iya jamilatun. Kalau untuk perempuan iya untuk laki namanya iya jamilun. Kalau seandainya iya jamilan, kalau seandainya untuk perempuan iya jamilatun gitu. Kalau disingkat iya jamil untuk seorang laki, iya jamilah untuk seorang perempuan. Lalu kenapa kalian harus hidup lah? Tapi nggak apa-apa, tanpa kalian kami nggak punya hiburan gitu. Ya, kita baca lagi ya teman-teman ya. Nah, lihat nih, dalam bahasa Indonesia, lillah terjemahkan menjadi kepada Allah dan Allah menjadi Allah. Lillah Allah. Apa nih dia mau bilang yang kayak tadi nih kebetulan dia. Nah, ini untuk besok aja ya. Untuk hari ini kita bahas sampai situ dulu. Nah, simak baik-baik teman-teman. Nah, di panel yang akan saya buat nih. Coba lihat. Oke. Coba lihat di sini. Sekarang andaikan kita tahu ya, gramatikal contoh ya, perubahan-perubahan kata. Kalau di Inggris aja ada verb 1, verb 2, ada verb 3. Dring, drang, drung, tau nggak? Nah, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kalau di dalam bahasa Arab juga ada perubahan kata, contoh.
Kata-kata Allah, kalau ada amil, arti amil itu apa? Sesuatu yang masuk kepada kata ini yang membuat dia harus berbaris tummah. Misalnya ibtida. Maka kalimat ini tidak boleh dibaca Allah, tidak boleh dibaca Allahi. Harus dibaca Allahu. Andaikan dia menjadi ibtida ataupun permulaan kata, ataupun dia itu menjadi fa'il, nah pokoknya kayak gitulah. Nah, dan dia harus dibaca Allahi. Andaikan dia dimasuki amil jar namanya, tugas daripada amil jar ini untuk membuat barisnya jadi bawah, baris bawah. Dia tidak boleh dibaca lagi Allahu, harus dibaca Allahi. Ini namanya amil jar. Andaikan dia menjadi maf'ul, di mana itu maf'ul adalah amil mansubah yang membuat dia berbaris atas. Contoh, itu harus dibaca Allah. Tidak boleh dibaca Allahu, tidak boleh dibaca Allahi. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah mekanisme bahasa Arab. Yang lu ndak bisa ikut campur di sini. Orang Arab udah buat bahasa mereka jadi seperti itu. Contoh, apa itu berlaku lafal Allah doang? Tidak, semua bahasa. Contoh al-babu. Al-babu. Kalau dia menjadi ibtida awal kata jadi al-babu pakai alif lam. Nah, al-babu. Seandainya dia itu masuk huruf jar, misalnya min babi, tidak boleh dibaca baba, tidak boleh dibaca babu lagi. Andaikan dia menjadi maf'ul, misalnya kharajal baba, misalkan, itu maka dibuang. Jadi kalimat baba itu mekanisme kata. Kalau ada yang namanya amil marfu', ada amil majrur, ada yang namanya amil mansub. Amil itu apa? Kalimat dengan landasan dia ada, maka akan merubah baris akhir daripada kalimat tersebut dalam bahasa Arab. Itu dia. Itu menunjukkan apa? Fitnahan yang tidak berlandaskan dari polemikus kekristian yang dibanggakan Oten, padahal justru menampakkan kebotolannya sendiri, terbotol dan paling botol dan sangat botol. Oke teman-teman, tanpa kita berpanjang, saya akhiri video hari ini ya. Makasih ya teman-teman yang telah menyimak. Saya Daman Nuri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.